Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Siapik dalam pencatatan laporan keuangan UD Sentosa Jaya. Di mana di sini saya sendiri sebagai moderator dan pemateri ketiga, Cici Kurniawati Tondang. Dan teman saya sebagai pemateri pertama, saya Daniel Dinoval Bontobing sebagai pemateri pertama. lalu teman saya sebagai pemateri kedua, Saya Yuli Anastasia Sinuhaji sebagai pemateri kedua. dan teman saya pemateri keempat, Saya Gilbert Edsaudi Utoruk sebagai pemateri keempat. dan yang terakhir yaitu rekan saya pemateri kelima. Saya Novia Ingit Kartika sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja kita, yaitu tugas akhir aplikasi komputer akuntansi, di mana dosen pengampu adalah Bapak Gapar Hafiz Sagala, SPD, MSI, dan Bapak Ali Fikri Hasibuan, SE, MSI. Sebelum kita melanjut ke isi materinya, pertama kita harus melihat pembahasan topik-topik yang kita akan bahas nanti. Yang pertama itu latar belakang, tujuan dan manfaat. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian. Yang keempat, rekayasa ide. Dan yang kelima, simpulan. Pembahasan yang pertama itu latar belakang. Aplikasi Siapik adalah aplikasi akuntansi sederhana yang didesain oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM agar dapat dengan mudah membuat laporan keuangan secara sederhana, baik melalui handphone maupun melalui komputer. Perbedaan pencatatan usaha mikro dibandingkan usaha kecil terletak pada kompleksitas pencatatan dan laporan keuangan. Usaha mikro hanya mencatat dan melaporkan sumber dan penggunaan dana, sementara usaha kecil, menengah, atau UMKM menyusun laporan yang lebih lengkap seperti laporan laba rugi, forecast, dan neraca. Pencatatan dalam artikel ini mencatat double entry atau debit kredit dengan sistem input single entry atau menurut jenis transaksinya, bukan menginput berdasarkan akun-akun yang merumitkan. Penggunaan tidak perlu memilih transaksi debit dan lawan transaksi kreditnya. Pengguna hanya memerlukan mengkategorikan apakah transaksi yang akan dicatat termasuk penerimaan atau pengeluaran. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama dari penggunaan aplikasi Siapik itu, yang pertama memudahkan dalam memposting transaksi bisnis. Yang kedua, menganalisis permasalahan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan solusi perbaikan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Manfaatnya, yang pertama itu ada dapat mengetahui transaksi bisnis yang sudah berjalan. Yang kedua, dapat mengetahui permasalahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, serta mengetahui solusi yang diberikan kepada laporan keuangan yang dihasilkan. Metodologi penelitian. 1. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Luku 1 nomor 174 Simpang Kuala Bekala, Medan Johor, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pada pukul 10 sampai 12.30. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu pemilik UMKM di Jalan Luku 1 nomor 174 Simpang Kuala Bekala, Medan Johor, pada usaha manufaktur atas nama Bapak Sentosa Sinuhaji. Dan yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik UMKM. Pertanyaan yang diajukan seputar transaksi bisnis yang terjadi selama bulan Oktober.
Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik UMKM untuk mendapatkan informasi. Adapun instrumen penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, catatan pertanyaan. Berisi kumpulan pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber. Yang kedua, dokumentasi, merupakan bukti bahwa penulis telah melakukan observasi langsung. Yang ketiga, aplikasi SIAPIK. Digunakan sebagai alat untuk memudahkan dalam mencatat transaksi bisnis untuk menghasilkan laporan keuangan. Baik, adapun hasil penelitian laporan laba rugi pada periode tahun 2021 bulan Oktober, laba ruginya sebesar 13.397.000. Sedangkan saldo laba rugi awal yaitu RP0 penarikan oleh pemilik RP0 dan saldo laba rugi akhir 13.397.000. Dan penghasilan yang didapat sebesar 21.944.000 dan baik juga dengan penjualan sebesar 21.944.000 dan penghasilan lainnya RP0. Adapun bebannya yaitu sebesar Rp 8.547.000 dan beban bahan material Rp0, beban tenaga kerja Rp 7.500.000, beban sewa Rp 417.000, sedangkan beban transportasi Rp0, beban bahan bakar Rp 100.000, beban listrik 450.000, beban air Rp 80.000, beban telepon Rp0, beban penyusutan Rp0, beban umum dan administrasi Rp0, dan beban lain Rp0. Langsung saja saya selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di mana didapatkan jumlah aset sebesar Rp69.551 dan jumlah kewajiban modal dan saldo laba yaitu totalnya sebesar Rp69.551. Nah, di sini dapat diketahui bahwa periode Oktober tahun 2021 dinyatakan bahwa laporan posisi keuangan yaitu balance. Nah, untuk penjelasannya, aset itu didapatkan dari kas, di mana kas sebesar Rp43.668, ditambah dengan piutang usaha Rp14.174.000. Lalu ada persediaan bahan material ditambah dengan Rp11.709. Maka didapatkan total aset sebesar Rp69.551.000. Lalu kewajiban didapatkan dari utang usaha sebesar Rp6.154.000. Modal dan saldo laba. Modal kita yaitu Rp50 juta, saldo laba sebesar Rp13.397. Maka kesimpulannya yaitu jumlah aset sama dengan Rp69.551 dan jumlah kewajiban ditambah modal dan saldo laba sama dengan Rp69.551.000. Lalu laporan arus kas periode Oktober tahun 2021. Di mana kenaikan atau penurunan kas dan setara kas sama dengan Rp6.332. Saldo awal setara kas sama dengan Rp50 juta, saldo akhir setara kas sama dengan Rp43.668. Penerimaan kas dan setara kas didapatkan dari kegiatan usaha yaitu sebesar Rp7.770.000. Sedangkan penerimaan pinjaman ataupun tambahan modal itu tidak ada. Lalu ada pengeluaran kas dan setara kas, yaitu dikeluarkan sebesar Rp14.120.000, yang mana kegiatan usaha sama dengan Rp14.102.000. Maka di sini kas itu mengalami penurunan sebesar Rp6.332. Oke, dilanjut dengan rasio likuiditas. Di sini ada beberapa item, yaitu rasio lancar. Terdiri dari total aset lancar, yaitu sebesar Rp69.551.000. Baru total kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, yaitu sebesar Rp6.154.000. Baru lanjut ke rasio cepat, yaitu
terdiri dari total aset lancar yaitu sebesar Rp69.551.000, baru total persediaan Rp11.709.000, baru lanjut ke total kewajiban jangka pendek yaitu Rp6.154.000. Baru di sini didapatkan rasio likuiditas atau rasio cepatnya yaitu sebesar 9,4, yang mana di sini ada rumusnya. Rasio cepat sama dengan dalam kurung aset lancar dikurang persediaan atau bahan material, kemudian dibagi oleh kewajiban jangka pendek. Di sini penjelasannya, nilai rasio cepat adalah sebesar 9,4. Artinya, aset lancar setelah dikurangi nilai persediaan atau bahan material mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 9,4 kali atau 9,4 rupiah. Aset lancar mampu membiayai Rp1 kewajiban jangka pendek. Kemudian dilanjut dengan rasio solvabilitas. Di sini ada beberapa item, yaitu yang pertama total kewajiban, yaitu sebesar Rp6.154.000, baru total modal dan saldo laba, yaitu sebesar Rp63.397.000, baru rasio solvabilitas setelah dilakukan kalkulasi yaitu 0,1 dengan rumus rasio utang terhadap modal sama dengan total kewajiban dibagi dengan total modal dan saldo laba. Yang mana penjelasannya, nilai rasio utang terhadap modal adalah sebesar 0,1, artinya total kewajiban dapat dipenuhi dari 0,1 dikali 100% total modal dan saldo laba. Baru lanjut ke rasio probabilitas. Penjelasannya, nilai tingkat pengembalian aset adalah sebesar 0,1926. Artinya, laba sebelum penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,1925 dikali 100% total aset. Baru laba setelah penarikan oleh pemilik, yaitu sebesar Rp13.397.000, baru total modal 50 juta, baru return of equity sama dengan 0,27, yang mana di sini ada juga rumusnya, yaitu tingkat pengembalian modal sama dengan laba setelah penarikan oleh pemilik dibagi dengan total modal. Penjelasannya, nilai tingkat pengembalian modal adalah sebesar 0,679. Artinya laba setelah penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,2679 dikali 100% modal dan saldo laba. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu rekayasa ide. Nah, di mana rekayasa ide yaitu dari hasil ROE yaitu 0,27 atau 27% dapat diketahui bahwa sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemilik yang mana dalam implementasinya dapat diidentifikasi bahwa efisiensi perusahaan belum mencapai kulminasi yang baik dan produktif. Dalam analisis di UD Sentosa Jaya Produksi Kusen, pintu, dan produk yang lain dijual sebagai barang setengah jadi. Maka akan lebih baik jika perusahaan melakukan produksi secara penuh hingga barang jadi. Meskipun dampak dari penambahan aktivitas produksi akan berakibat pada investasi peralatan, perlengkapan, dan faktor-faktor lainnya yang tentunya akan menyebabkan pengeluaran kas. Tetapi dengan nilai jual produk yang signifikan, maka perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan modal demi meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kerja yang kurang efektif, dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan tidak memiliki sistem atau aturan yang jelas. Para pekerja hanya menunggu perintah dari pemilik perusahaan yang berakibat pada tidak adanya inisiatif dari bekerja secara sadar dan mandiri untuk melakukan aktivitas produksi dengan baik.
Hal ini akan berdampak pada kerugian perusahaan dalam jam kerja yang kurang maksimal, meskipun gaji karyawan yang tetap. Rekomendasi dari kami yaitu perusahaan akan lebih baik jika pemilik memberikan daftar cek kepada pekerja sebagai poin tentang hal-hal apa saja yang akan dia selesaikan dengan estimasi waktu yang tepat. Sehingga dalam implementasinya terdapat target yang jelas dan pekerja lebih terkoordinir. Lalu yang ketiga, pekerja yang diupah hanya per minggu saja. Artinya tidak ada keterampilan dan pengetahuan yang baik terhadap apa yang akan dilakukan dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, saran dari kami adalah dengan menyeleksi atau memberikan standar pendidikan tertentu. Contohnya, siswa SMK dan pekerja yang sudah berpengalaman, dan memberikan jaminan sebagai pekerja tetap agar keahlian dan pengembangan keterampilan dapat ditingkatkan, sehingga pekerja dapat berkreativitas, berinovasi, dan berimajinasi tentang produk yang berkualitas dan bernilai jual. Yang keempat yaitu the law of diminishing returns atau hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa pertambahan unit faktor produksi variabel mula-mula akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, pertambahan faktor produksi variabel tersebut tidak lagi memberikan tambahan hasil yang sebanding dengan asumsi semua faktor produksi atau input lainnya konstan, yang mana dalam implementasinya aktivitas produksi atau pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah tenaga kerja, sehingga pekerja lebih banyak diam dan mengobrol dengan sesama pekerja lainnya. Oleh karena itu, perusahaan mengalami kerugian jam kerja yang kurang produktif. Maka, saran dari kami, perusahaan harus meninjau kembali pekerjaan apa saja yang memang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu, pemilihan lokasi juga sangat penting, karena distribusi bahan baku dan distribusi produk juga harus dipertimbangkan. Ada dua pilihan penting, yaitu dekat ke bahan baku atau lebih ke distribusi produk ke pelanggan. Hal ini penting karena dalam efisiensi perlu memangkas biaya transportasi yang masif atau mengalihkan ke sewa bangunan dan cicilan bangunan akan lebih efektif jika dilakukan kalkulasi. Selain itu, tempat yang lebih strategis juga berpengaruh terhadap pemasaran produk sebagai iklan gratis karena bangunan yang disarankan berada dekat dengan tempat. Langsung saja kita masuk kepada kesimpulan, yang dimana adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis rasio likuiditas UD Sentosa Jaya pencapaian selama periode tahun 2021 bulan Oktober. Dilihat dari perhitungan KARA rasio perusahaan memiliki hasil yang sangat sehat, yaitu peringkat 1 dengan rata-rata 113% dengan tolak ukur penilaian rasio untuk KARA rasio menurut SEBI. Lalu yang kedua, perhitungan cash rasio perusahaan memiliki hasil yang sehat dengan rata-rata 70,9%, berada di peringkat kedua dengan tolak ukur penilaian rasio untuk KARA rasio menurut SEBI. Yang ketiga, analisis rasio profitabilitas UD Sentosa Jaya pencapaian selama periode Oktober tahun 2021 dilihat dari rata-rata ROA sebesar 19,2% dan berada pada kondisi yang sangat sehat, yaitu peringkat 1 dengan tolak ukur penilaian rasio untuk KARA rasio menurut SEBI. Lalu kesimpulan berikutnya, untuk rata-rata nilai ROE sebesar 26,7%, yang berarti ROE berada pada kondisi yang sehat atau peringkat 1 dengan tolak ukur penilaian rasio untuk KARA rasio menurut SEBI. Selain itu, kami juga mengambil kesimpulan di mana nama toko ini adalah UD Sentosa Jaya. Padahal produktivitasnya merupakan manufaktur. Ada baiknya UD-nya itu dihapus dan hanya menjadi Sentosa Jaya ataupun manufaktur Sentosa Jaya. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kekurangan kata atau penjaringan yang bermasalah, kami memohon maaf. Terima kasih.